Baik, ketemu lagi di Kabar Berita Satu Podcast. Hari ini kita kedatangan narsum spesial, yaitu Bang Ikhwan. Terima kasih Bang Selamat siang, Ikhwan terima kasih. telah Sore. hadir ke podcast kita untuk berdiskusi dan juga memberikan sedikit pengalaman bercerita ya Bang ya, tentang profil pribadi, tentang masa-masa sekolah, kemudian tentang menapaki langkah demi langkah karir hingga sampai saat ini ya Bang ya. Oke. Baik, kita mulai pertama kali dari masa kecil dan latar belakang Bang Ikhwan. Bisa diceritakan Bang Ikhwan? Baik, terima kasih Bang Hendy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dilahirkan itu di sebuah desa di utara Bekasi, tepatnya di Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, di wilayah Bekasi bagian utara. Boleh dibilang di kampung lah saya lahir di sana ya. Baik. Jadi saya dulu itu merasakan bahwa betapa kalau kita punya cita-cita yang tinggi, kita ingin menjadi sarjana, misalnya kita ingin menjadi perwira, begitu, kayaknya sesuatu yang mungkin sangat jauh dari mimpi gitu, jauh dari harapan. Boleh dibilang hanya sebatas seperti mimpi, Angan-angan seperti itu ya Bang ya. angan-angan begitu ya. Dari situ berawal, masa sih kita tidak bisa gitu ya. Kalau saya lihat dulu itu kan kalau nonton televisi kita kan di kecamatan itu. Baik. Masih sama-sama gitu kan. Yang punya TV itu hanya beberapa orang-orang kaya saja, tapi di kecamatan ada. Ada, Nah, iya. saya suka lihat. Saya sering melihat itu kan para pejabat ya. Kalau ngelihat tentara juga saya terbayang itu, wah saya pengen jadi tentara seperti itu. Nah, dari situlah cita-cita berawal itu ya. Boleh dibilang mimpi dulu kita itu. Mimpi dulu. Mimpi. Harus berani bermimpi. Ya, kita bermimpi. Tetapi kita melakukan effort ya, usaha yang mengarah ke mimpi itu bisa terwujud. Baik. Nah, artinya apa? Rajin belajar, ya kan? Disiplin, taat. Jadi saya dulu itu pada saat kecil, kalau anak-anak banyak bermain, saya malah nggak punya waktu bermain. Jadi pagi-pagi saya sekolah dasar. Oke. Terus sorenya saya sekolah madrasah. Madrasah. Madrasah Ibtidaiyah. Iya. Malamnya saya mengaji di musola. Oke. Nah, dulu saya merasakan didikan orang tua saya itu, karena orang tua saya kan dulu orang Pedanka ya, Iya. pendidikan dan kebudayaan itu. Nah, kalau sekarang kan Kemendikbud itu. Kemendikbud, betul Ya. Pak. Ya, orang tua saya seperti itu. Ibu saya juga orang swasta, tetapi dia memiliki usaha kursus menjahit. Baik. Nah, jadi kita dipacu betul sama orang tua itu. Dulu saya merasakan mungkin siksaan ya. Siksaan. Teman-teman saya kalau sore main bola, kan gitu. Bapak malah disuruh, abang malah disuruh belajar Ya, seperti itu ya? saya disuruh masuk ke madrasah ibtidaiyah. Iya. Dulu protes. Protes. Ya, anak kecil kan biasa protes juga. Tapi kalau sekali saya membangkang, misalkan saya mau bolos gitu ya, Iya. saya tidak sekolah tapi saya main bola gitu, gitu kan. Habis saya. Orang tua didikannya keras dulu. Didikannya keras, betul sekali Bang. Kita betul-betul dibuat jerak ya. Iya. Ya. Nah, dari situlah awal mula terbentuk karakter saya. Baik. Terbentuk karakter saya bahwa wah iya benar, kalau untuk menggapai mimpi gitu, menggapai cita-cita, kita tidak bisa kita seenaknya, tidak bisa kita apa adanya. Gitu. Santai, Ya. terlena dengan masa-masa itulah. kecil. Nah itu saya SD di Babelan. Iya. Kemudian SMP masih di Babelan. Baik. Nah begitu SMA, dulu di Babelan tidak ada. Kecamatan Babelan tidak ada SMA. SMA dulu hanya di Bekasi, gitu Bekasi. kan, baik yang negeri maupun swasta. Iya. Nah, SMA Negeri 1 Bekasi itu dulu adalah satu-satunya SMA negeri yang ada di Bekasi. Saya tamat SMA 86. Nah, saya 86. ya tamat dari situ. Nah, setamat SMA saya
dipaksa sebetulnya sama orang tua untuk masuk, kalau mau kuliah itu harus ke IKIP. IKIP itu Institut Keguruan Ilmu Pendidikan ya. Sekarang UNJ ya Pak Nah, ya? sekarang UNJ. UNJ namanya. Saya dulu diperintahkan masuk IKIP, mau di IKIP Jakarta, yang sekarang UNJ, Iya. atau mau di IKIP Bandung kan Bandung, gitu. iya betul. Saya sebagai anak pada saat itu ikut perintah orang tua. Dulu namanya Sipenmaru. Sipenmaru. Nah, Bang Hendi itu namanya Sipenmaru. Iya. Seleksi penerimaan usaha baru. Iya. Tamat SMA itu. Tapi hati saya tidak ingin untuk menjadi mahasiswa. Saya karena begini, saya kan punya adik 4. Baik. Kakak saya 2, jadi 7 bersaudara, saya nomor 3. Saya kan dilarang kalau kuliah swasta gitu. Iya. Kalau kuliah negeri tadi mau dibiayain, Iya, itu pun harus IKIP. Kalau saya masuk UNPAD, IPB, ITB, nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Tidak akan biayai. Tapi Iya. kalau IKIP katanya dibiayain. Nah, berawal dari situ, saya bilang sama bapak saya, oke Pak, saya akan mengambil kuliah yang Bapak tidak akan keluar biaya. Nah, awalnya dari situ, saya mencari apa gitu kan. Nah, ada beberapa teman, kita daftar akabri waktu itu kan. Akhirnya saya ikut, tapi Sipenmaru kan seleksinya hanya 2 hari. Iya, betul. Ya, hanya tertulis saja Iya. kan, 2 hari. Nah, di luar itu saya ikut seleksi akabri. Tapi karena tidak ada persiapan yang matang, tidak ada yang membimbing, Iya. tidak ada yang membina, tahun 86 itu saya gagal. Di Sipenmaru saya diterima. Di fakultas apa Pak dulu Pak? Di IKIP Jakarta, di administrasi. Administrasi, baik. Nah, di fakultas administrasi. Tapi saya kan memang tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Nah, pada saat akabri gagal, saya mencoba sekolah kedinasan yang lain. Iya. Sekolah kedinasan yang lain, saya mencari-cari. Tidak seperti sekarang informasinya. Kalau dulu harus betul-betul kita mencari. Saya naik bus dari satu tempat ke satu tempat. Jadi saya tahu nih Akademi Usaha Perikanan, Pasar Minggu. Saya tahu Akademi Gizi ada di mana, Kebayoran. Saya tahu Akademi Kehakiman dan Ilmu Pemasyarakatan ada di mana, Rawamangun. Saya datang satu persatu. Nah, itu adalah sekolah-sekolah kedinasan yang gratis. Yang gratis, betul. Kalau lulus langsung bekerja. Langsung bekerja. Jadi ASN kan gitu ya. Iya, seperti contohnya kayak administrasi imigrasi Pak ya. Nah, itu kayak AIM itu ya. Dulu AIM ya. Iya. Nah, itu kan sama AIS juga, Akademi Statistik. Iya, itu betul. mirip-mirip. Dulu Setan juga masih full beasiswa dan masih disalurkan dulu. Iya, betul. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu. Nah, saya masuklah tes di AKIP itu, kehakiman itu. Iya. Lulus 86 itu. Jadi akhirnya saya tidak masuk, tidak daftar ulang ke IKIP Jakarta. Saya akhirnya ikut seleksi dan masuk ikut pendidikan. Baik. Akademi Kehakiman dan Ilmu Pemasyarakatan. Iya, Pak. Sekarang sudah pindah, bukan di Rawamangun lagi. Sekarang ada di Gandul Cinere. Gandul Cinere. Ya. Tapi ya itu, ini belum selesai nih Mas nih. Iya, Pak. Jadi tahun 87 saya kabur dari situ. Baik. Karena saya tahun 86 waktu gagal akabri, itu gagalnya sudah di Pantuhir daerah. Oh, seleksi terakhir berarti Pak ya? Nah, seleksi kan ada 6 tahap ya. Iya. Saya di tahap yang paling akhir gagal. Paling akhir. Ya, karena tidak ada yang membina dan membimbing tadi itu. Iya. Sehingga akhirnya saya penasaran tahun 87. Saya daftar lagi. Coba Dan kembali. dengan resiko di AKIP tadi, saya di DO. Baik. Di DO itu saya. Itu pun orang tua harus mengembalikan segala macam biaya segala macam. Ya dengan segala nekat ya. Konsekuensi Pak ya diambil. Konsekuensi saya ambil. Karena saya yakin kalau saya coba lagi, sekali lagi, saya akan berhasil. Iya. Gitu. Karena kita kan gagalnya tahu nih. Betul. Oh, saya gagalnya dulu hanya di wawancara aja ya. Baik. Masalah apa? Kalau sekarang nyebutnya mungkin orang MI ya. Tapi kalau dulu kita kan biasa lah. Karena nggak paham, diwawancarain, kita dijebak-jebak, akhirnya lari-lari ke radikal, ya kan? Baik, iya. Kan sekarang kita ngeri juga nih, kayak raka-raki ya, radikal kanan, radikal kiri. Padahal karena kita nggak ngerti, begitu Mas, sehingga saya akhirnya masuklah ke akabri tahun 87. Baik. Nah, kemudian lulus dari perwira tahun 90 dan selanjutnya saya berdinas di Angkatan Laut. Di Angkatan Laut. Tugas pertama di mana Pak? Di KRI, di kapal. Di kapal. KRI itu adalah kapal Republik Indonesia. Baik. Kapal. Saya di kapal sampai dengan 4 tahun. Sampai dengan pangkat saya Letnan 1. Kemudian ada informasi Angkatan Laut membuka beasiswa S1. Baik. Nah,
Disitulah saya mencoba peruntungan. Iya. Nah, akhirnya saya juga belum married waktu itu ya, belum nikah ya. Masih single. Nah, Oke. karena mau nikah ya saya harus turun ke darat lah. Baik. Gitu. Kasarnya begitu kan, tidak di laut lagi. Baik, Bang. Akhirnya saya masuklah S1 itu namanya di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut di Surabaya. Iya. Tahun setelah berdinas kurang lebih hampir 4 tahun saat itu. Baik. 94 mungkin. Tahun 94 ya. Ya. Baik. Berarti untuk nilai dan prinsip yang diwariskan oleh orang tua ke Bang Iwan ini adalah disiplin, Bang ya. Betul. Disiplin dan kerja keras seperti Iya. itu. Dan kalau misalkan kita boleh nanya, waktu masa sekolah dulu, Bang, Abang itu cenderung yang suka apa ya namanya ya? Apa namanya? Yang kutu buku gak sih, Bang? Dulu pas zaman sekolah itu? Oh, tidak. Oh, enggak ya? Jadi begini, saya itu kalau alhamdulillah ya diberkati otak yang cukup encer. Baik. Kalau cerdas iya. Tapi kalau tekun saya tidak. Baik. Jadi, tapi kalau guru langsung nerangkan, dulu ada di sekolah saya di SMP itu, namanya guru matematika Pak Ali Nurdin. Iya. Itu dia kalau memerintahkan anak, siapa yang bisa kerjakan? Kalau yang nggak ada yang bisa ditunjuk sama dia. Kamu maju. Yang tidak bisa tetap di samping papan tulis. Angkat kaki sebelah. Kaki sebelah. Itu sampai numpuk di depan. Iya. Sampai 10 orang, 15 orang itu. Nanti terakhir pasti Pak Ali Nurdin memerintahkannya saya. Oke. Gitu. Coba Iwan yang maju gitu. Jadi saya tidak pernah diperintah duluan karena dia tahu langsung selesai. Pasti bisa. Nah, Iya. jadi alhamdulillah saya diberkati itu. Oke. Tapi saya banyak organisasi, banyak main lah. Baik. Saya pramuka, pencinta alam gitu kan. Kalau di SMA tuh ada drum band segala macam masuk. Jadi kalau belajar mah nomor sekian. Iya, iya, gitu. iya. Baik, tadi kita udah masuk ke masa-masa sekolah, terus juga Bang Iwan juga sudah cerita mengenai apa namanya awal pertama kali masuk seleksi ke Angkatan Laut, Bang ya. Iya. Baik, lalu ada gak sih Bang fase di mana tuh dulu Abang tuh sempat bingung, karena kan kebanyakan nih Gen Z sekarang Bang ya, kita Iya. sedikit berbagi pengalaman ke teman-teman Gen Z, itu kan anak sekarang nih Bang kadang suka hilang arah Bang. Iya. Setelah dia SMA dia bingung mau kemana. Iya. Setelah dia kuliah pun kadang ada yang masih bingung Bang, ternyata itu bukan passionnya dia. Iya. Pernah nggak Bang ngalamin kayak gitu dulu? Pernah, ya jadi cuma saya sering merenung juga, saya ini sebetulnya mau jadi apa ya? Baik. Jadi pada saat SMP saya kalau ditanya nulis cita-cita itu atau ditanya ingin jadi insinyur pertanian. Pertanian. Nah, karena daerah saya kan daerah Betul, di pertanian. Bekasi Utara sana Bang ya? Utara Iya. Babelan. Dulu ada pengawas-pengawas dari apa Kementerian Pertanian itu, wah kayaknya keren gitu pakai apa motor trail gitu. Tapi begitu SMA kelas 2 mungkin ya, yang tadinya saya ingin ke IPB Bogor gitu ya, lulus SMA saya harus ke IPB. Itu tidak. Begitu kelas 2 saya udah mulai beralih. Enggak, saya mungkin mau mencari yang paling orang bangga Baik. itu. Makanya itu akhirnya jadi Akabri itu di Akabri ya? Iya, karena tahun 9... tahun 87. 87? Iya. 1987. Baik. Tahun 1987 berarti Abang sudah masuk ke Korps ya? Atau Iya. apa namanya, Infanteri Angkatan Laut? Ya, jadi kalau Akabri itu begini, kita daftar, Baik. itu tidak milih dulu nih. Pokoknya Akademi TNI. Penjurusannya nanti masing-masing lagi ya Bang ya? Begitu di pusat, Iya. baru ada penjurusan. Baik. Nah, saya memang langsung pilih Angkatan Laut. Oke. Ya, jadi dulu sebetulnya strategi saja. Iya. Strategis. Jadi Bang Hendi, saya bukan karena saya pencinta Angkatan Laut gimana. Awalnya bukan begitu, Iya, jujur. iya. Tapi saya melihatnya begini, dulu kan rata-rata orang kepengennya masuk Angkatan Darat. Iya. Kenapa? Wah, dulu kalau jadi Dandim mesti jadi bupati. Bekasi ini dipimpin mantan Dandim berapa orang? Bupatinya. Iya. Ya kan, Pak Sukomartono, Pak Wikanda, Iya. ya kan? Mantan-mantan Dandim. Kalau mantan Pangdam mesti jadi gubernur. Gubernur, iya. Jadi berebutnya ke Angkatan Darat. Saya berpikir, sudah, negara kita ini kan 2/3 lautan, negara lautan. Betul. Saya ingin masuk Angkatan Laut karena dulu gini, saya pernah lihat di televisi pada saat itu mungkin promo ya daripada Akademi Angkatan Laut, dia menayangkan kegiatan-kegiatan taruna Angkatan Laut yang berkeliling dunia. Baik. Jadi ada tulisan di bawahnya, Join the Navy to see the world. Oke.
Bergabunglah dengan Angkatan Laut jika Anda mau melihat dunia. Dunia. Nah, itu saya. Jadi di situ saya makin keras, saya ingin Angkatan Laut. Ketertarikannya makin timbul ya Bang ya. Betul. Oke. Baik. Kemudian kapan Bang waktu Abang ini nih masuk menjadi pengajar? Seperti yang tadi ceritakan, Abang pernah mengajar di UNJ Bang ya? Iya. Ini mulai kapan Bang Abang mengajar ini? Nah, ini kembali lagi Bang Hendi ya. Jadi orang tua tuh doanya ternyata itu tetap aja dikabul ya. Baik, walaupun telat gitu Bang ya? Bapak saya itu kan orang dulu Pedanka ya, iya, pendidikan dan kebudayaan. Nah, inginnya anak-anak ini mengikuti dia gitu, ya kan? Oke. Kamu harus masuk IKIP, kalau nggak masuk IKIP, kamu jangan berharap kuliah, kan begitu? Iya. Nah, saya kan bersikeras, saya nggak mau IKIP. Abang saya guru, abang saya dua-duanya guru, saya nomor 3. Iya. Bapak saya guru, enggak, saya enggak apa-apa, orang tua nggak membiayain, saya cari yang gratis. Jadi, nah, pada saat saya sudah jadi perwira, letu tadi itu, iya. kok Angkatan Laut buka beasiswa S1, saya masuk tahun 94. Selesai tahun 97. Saya berdinas langsung ke Mabes tahun 97 itu. Baik. Di Mabes ada lagi dibuka tahun 2000 tuh. Tahun 2000. Jadi setelah 3 tahun saya dinas, dibukalah kesempatan untuk S2. Beasiswa. Iya. Wah, saya kepalang tanggung kan. Daftar lagi saya di UPN Veteran Jakarta. Iya. Beasiswanya di sana. Nah, saya kan dinas di Jakarta. Baik. Rumah Bekasi. Orang Bekasi. Kan gitu. Betul. Akhirnya saya ikut seleksi. Iya. Masuk tuh tahun 2002 lulus. Jadi 2000 sampai 2002, hanya 2 tahun kan memang S2 itu. Nah, kemudian saya tahun 2014 saya pindah dinas ke Dinas Pendidikan Angkatan Laut. Jadi Angkatan Laut kan ada disdiknya. Iya, sekolahnya. Ada dinas-dinas, kalau Pemda ini kan ada dinas, iya, ada disdiknya. Saya pindah ke situ. Sebetulnya lebih kepada mengelola pendidikan bagi personilnya Angkatan Laut sebetulnya, yang Bintara, yang Tamtama gitu kan, mau jadi Bintara jadi perwira dan sebagainya. Baik. Nah, di situ ada lagi ternyata beasiswa tahun 2010 dibuka lagi untuk 10 orang beasiswa S3. Masuk saya, ikut lagi seleksi, lulus lagi. Nah, 2013, 3 tahun persis saya selesai dari UNJ itu. Dinas Negeri Jakarta. Saya ambil manajemen sumber daya manusia. Tahun 2014, Presiden kita, Pak SBY, kan meresmikan Universitas Pertahanan. Pertahanan, betul. Ya. Yang di Bogor ya, Pak ya? Di Sentul. Sentul, ya. Saya baru bergabung ke Unhan tahun 2017. Baik. Gitu. Jadi yang dokter-dokter nih yang TNI dicari. Karena ini buka Universitas Pertahanan, yang dokter-dokter di TNI bukan cuma Angkatan Laut ya, udara, cari ke sana. Saya langsung, saya jadi dosen. Saya kutukan orang tua berlaku. Jadi juga saya dosen. Sampai sekarang alhamdulillah sudah lektor kepala ya. Iya, Pak. Insya Allah kalau hukumnya sebentar lagi terpenuhi, mungkin nggak sampai 2 tahun saya ngejar juga untuk jadi guru besar. Iya. Biar jadi profesor juga. Jadi jenderal, jadi profesor lah itu. Baik. Bingung lah. Nah itu, jadi cikal bakalnya itu karena dibuka Universitas Pertahanan, dicarilah untuk tenaga pengajar dokter-dokter. Presiden mintanya cari TNI yang sudah pada dokter gitu. Tarikin, saya dulu ingat sekali ada 8 dari Angkatan Laut tuh, dari 10 yang dokter itu 8 masuk ke sana. Masuk semua ya. Masuk sana. Orang. Ya itu, tapi rezeki saya di sana juga. Iya, betul. Sampai saya jadi laksamana juga di sana gitu. Karena kutukan orang tuanya berlaku tuh, Pak ya. Nah, masih berlaku seperti betul. Itu. Yang awalnya tidak yang awalnya tadi orang tua itu kepengen banget abang itu masuk di IKIP, tapi abang bersikeras, ya kan? Bersikeras ingin menjadi perwira. Akhirnya selama dijalani menjadi perwira, akhirnya abang masuk juga setelah kuliah S1, S2, dan akhirnya abang mengajar juga seperti itu ya. Baik Bang, ada pertanyaan kritis sebenarnya Bang, karena abang ini kan putra daerah dari Bekasi Bang ya. Dan abang juga ini kan salah satu dosen di Universitas Pertahanan seperti itu. Nah, di Bekasi ini kan Bang, mungkin nih seorang kepala keluarga itu yang memiliki gelar sarjana mungkin sedikit Bang ya. Nah, itu kalau menurut pandangan abang nih, bagaimana tuh Bang kalau misalkan kita khususnya nih di Kota Bekasi nih
agar bisa mendorong, Bang. Bisa mendorong nih untuk anak-anak ini nih punya niat untuk berkuliah, Bang. Karena ada juga orang yang mampu tapi tidak mau kuliah, Bang, di zaman sekarang itu, Bang. Ada masukan nggak, Bang, kira-kira? Jadi begini, apa? kebetulan kan saya sering mengisi di acara-acara LDKS ya, Baik. latihan dasar kepemimpinan siswa di SMA maupun di SMK di Bekasi ini. Kemudian juga saya mengisi di MPLS itu. Apa tuh, masa pengenalan lingkungan sekolah ya, yang anak-anak baru masuk itu. Saya menekankan ke mereka, bermimpilah kamu setinggi langit, gitu. Karena diawali dari mimpi dulu, ya. Kalau kamu memiliki angan-angan, ya, memiliki mimpi yang tinggi, gitu. Kalaupun jatuh, kamu masih di bintang-bintang, gitu lah. Baik, di antara bintang-bintang. Masih di atas, gitu. Tapi kalau kamu cuma di atas pohon, jatuhnya ke tanah. Tanah langsung. Ya, saya bilang begitu ke mereka. Saya sampai punya seperti ini, ya, doktor S3 tanpa biaya sepeser pun. Jadi kamu jangan kecil hati. Apalagi kamu yang mampu-mampu ini, jangan kecil hati. Beasiswa sekarang, apalagi pemerintah membuka sebesar-besarnya dengan APBN sebesar 20% untuk pendidikan. Itu kita tahu sendiri kan, dulu ada bidik misi, ya kan? Kemudian LPDP, Kementerian Keuangan, itu betul, Bang. Banyak sekali. Makanya bukalah wawasanmu. Jadi saya ngasih tahu, jangan kamu selesai SMA, orang tua saya nggak mampu, saya nggak bakal kuliah. Jangan. Kamu buka tuh LPDP website. Ya, kamu mau di negara mana aja ada. Ada, betul, lengkap. Kamu mau jurusan apa aja ada. Yang penting kamu lulus seleksi. Betul. Nah, untuk lulus seleksi apa? Ya kamu harus mampu. Untuk mampu apa? Harus rajin belajar. Nah, untuk rajin belajar program, ya isunya satu kan, apa kuncinya? Key-nya disiplin. Iya. Nah, itu saya tekankan. Ya mudah-mudahan dari misalnya 100 saya kasih ceramah ke mahasiswa itu, ada mungkin 10% apa 5% yang nyantol. Iya. Berarti memang untuk teman-teman Gen Z itu kunci utamanya adalah kedisiplinan ya, Bang, ya? Itu kunci utama. Dan harus kreatif, karena informasi seperti ini sebenarnya beda seperti zaman Abang tadi bilang kan, kita harus datang ke setiap kedinasan kalau kita pengen cari informasi kan. Kalau saya tinggal buka internet, ada semua di situ. Ada semua. Satunya LPDP, ada bidik misi, ada Taruto Foundation, kemudian juga ada Chevening Award, seperti itu. Mungkin memang untuk Gen Z ini harus lebih banyak, apa ya, kreativitasnya harus diasah lagi. Rasa ingin tahunya harus di... Betul, dan itu memang harus lagi, ada, Bang, yang memandu ya. Memandu, betul. Iya, guide-nya itu. Guide-nya. Harus ada. Karena mereka ini kalau tidak dipandu, yang ada maaf ya, seperti buka handphone. Dia melihat apa yang dilihat, dia kan hanya hiburan-hiburannya kayak TikTok, ya kan? Iya, betul. Instagram mungkin dan sebagainya. Tapi dia tidak mencari informasi. Tidak digunakan dengan baik, secara maksimal ya, Bang. Iya. Tapi kalau dia diketok, ya, dikasih guide, dipandu, baik, itu dia akan paham. Iya. Karena saya bilang, cita-cita kamu itu, saya bilang 90% dari kamu, 5% baru dari luar, dari orang tua dan sebagainya. Iya. Jadi oleh diri sendiri. Coba saya bilang, cek semua orang-orang yang sudah berhasil, para pejabat mungkin, para tokoh dan sebagainya. Itu rata-rata bukan karena didorong oleh orang tua, rata-rata kemauan sendiri. Iya. Ya ada memang, tapi kan tadi itu kecil lah, mungkin hanya 5-10% paling. Baik. Tadi kita kan sudah ngomong panjang lebar dari mulai awal perjalanan masa kecilnya Bang Ikhwan, Bang, ya. Dari mulai masa kecil, SD, SMP, SMA, lalu masuk ke sekolah perwira. Nah, nggak lengkap kalau rasanya kalau misalnya kita tidak berbicara tentang bela negara, Bang. Ya. Karena kan kalau saya berpikir sendiri nih, mungkin bela negara ini ada gak sih, Bang, bela negara ini kan program nasional, Bang, ya? Tapi ada gak sih, Bang, didesentralisasikan, Bang, ke daerah-daerah gitu programnya, Bang? Jadi dalam hal ini sebetulnya kan sudah ada dalam undang-undang ya, misal bela negara ini kan di pasal 30 itu, Undang-Undang 45. Tapi kementerian yang bertanggung jawab terhadap bela negara, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, itu kita ada dirjennya di sana, ada direkturnya yang selalu melakukan sosialisasi dan edukasi. Nah, tetapi itu sangat terbatas lah. Sangat terbatas. Saya selain daripada memberikan sosialisasi hal-hal lain yang bersifat umum, saya selipkan memang
Baik. Saya bilang bela negara itu kuncinya sebetulnya ada di disiplin. Kamu disiplin belajar, itu sudah bela negara. Bukti konkret kalau Iya. dia sudah mengikuti bela negara dengan baik Iya, gitu Bang ya. kamu rajin belajar, itu sudah bukti konkret, wujud nyata, kamu bela negara. Iya. Kamu belajar sekolah untuk apa? Untuk mendapatkan pengetahuan kan? Baik. Untuk cerdas, pandai. Kalau banyak anak muda ini cerdas, pandai, negara ini kan juga pasti akan maju. Iya. Nah itu salah satunya itu saya bilang begitu. Hal yang disiplin aja. Yang paling kecil ya, masalah disiplin. Kamu bangun tidur. Kamu memberesi sendiri nggak tempat tidur? Saya bilang begitu. Iya. Terus bekas kamu mandi, baik itu pakaian kotor, handuk, kamu menaruh dengan benar nggak? Handuk kamu jemur sendiri dan sebagainya apa? Maaf aja ya, saya anak-anak yang Gen Z ini saya lihat kemarin-kemarin itu ponakan-ponakan khususnya. Iya, ponakan. Habis mandi, ya merasa nanti ada bibi yang ya maaf yang kalau sudah mampu Oh ya, iya, kayak ada bibi yang ada membereskan bibi. tempat tidur, ada bibi. Iya. Nah, kerjanya bibi apa? Gitu kan? Kemudian handuk juga gitu, handuk basah di tempat tidur. Saya bilang, kamu dari situ saja secara disiplin, tertib, itu kamu sudah bela negara. Karena bela negara itu bukan hanya angkat senjata. Betul. Ya, kamu tugasmu bagi pelajar, belajar yang baik. Iya. Itu sudah bela negara. Saya sampaikan ke mereka. Nah, sama kayak misalnya hal-hal yang kita lebih bersifat ke atasnya lagi ya. Misalnya para anggota dewan, misalnya Baik. DPRD, karena kita kebetulan di sampingnya gedung DPRD ini. Jadi dia mengikuti norma yang ada, ya jam kerja apa itu sudah bela negara. Tapi kalau dia apa ya? Kalau di kita ada istilah begini. Ada istilah dulu 702 ya, pasukan 702 Mas. Baik. Jadi 702 itu masuk jam 7, di tengahnya kosong, jam 2 pulang. Jam 2 pulang. Ya maaf ya. Iya, iya, Jadi baik. di tengah-tengah dia akan hanya ngobrol, Iya. nonton TV, rumpi, Iya. gitu. Outputnya boleh dibilang kecil sekali. Kecil sekali. Jangankan outcome ya, output aja mungkin nggak ada, kan Iya. begitu. Nah, sama anggota dewan juga, kalau anggota dewan datang cuma tidur, Iya. maaf ya, atau cuma isi absen, ya kan, ngobrol, Baik. sekedar store muka, sama itu rendah sekali menurut saya bela negaranya. Iya. Nah, dia kan sebagai badan legislasi ya, yang membuat ya legislasi di tingkat daerah tentunya Iya. kan, bagaimana daripada pemerintahannya atau kepala daerahnya membuat suatu kebijakan ya, dia untuk meng-ACC dan sebagainya itu. Baik. Kan kalau dia mungkin melalui betul-betul dengan kajian ya, itu kan dia pasti kan tidak ada kan yang tidak untuk kebaikan lah, pasti untuk kebaikan lah ya, Iya. untuk pembangunan, untuk kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Jadi bela negara sebetulnya sesimpel itu, gitu. Sesimpel itu ya, Iya, Pak ya, sesimpel berarti ya? itu. Jadi bukan hal yang sangat berat sebetulnya. Iya. Makanya saya berpesan kepada adik-adik ya, dari diri sendiri aja dulu. Baik. Anda dari mulai bangun tidur, mungkin merapikan tempat tidur, mandi, berangkat sekolah, tidak terlambat, di sekolah tidak bercanda, menyerap ilmu dengan baik. Baik. Ya kan begitu. Waktunya pulang sekolah, pulang, tidak nongkrong, yang nanti ujung-ujungnya ada community malah jadi tawuran. Iya. Ya, tidak begitu. Itu Anda melaksanakan role yang apa yang ada. Ya memang nanti kalau misalnya mau bermain, ada bermain di luar rumah atau di rumah. Sekarang kan nggak seperti kita dulu ya. Iya. Ya bang, kalau kita dulu kan main di luar rumah pasti kan. Iya. Kalau sekarang kan di kamar aja dia udah bermain. Ya, gadget, ya kan. Betul. Dia sudah dengan sesama temannya aja udah bisa betul, online betul, kan. betul. Nah, Betul banget. Saya bilang begitu, jangan habiskan waktumu hanya buat hal-hal yang sia-sia. Sia-sia. Iya, itu bang, pesan saya Baik. itu. Tadi kita udah bahas masalah bela negara, Bang ya. Nah, sekarang ini kan eranya tuh udah masuk era digital, Bang Iya. Ikhwan. Iya. Ya, yang mantri juga Abang bilang di kamar aja mereka tuh sudah bermain. Nah, mereka itu sudah enjoy dengan dunia digitalnya, dengan Iya. teman-teman Iya. online-nya seperti itu. Nah, mungkin kalau saya pribadi melihat ini yang menarik minat mereka nih untuk apa namanya, ingin tahu lebih jauh tentang apa tuh seperti bela negara, karena mereka berpikir ya negara ini sudah aman seperti itu. Padahal kalau yang kita rasa
serangan cyber Ya. merajalela. Ya. Ya TikTok seperti tadi Bang ya. Ya. Itu kan sudah menguras waktu sangat lama. Iya. Kalau kita pikir Bang, satu hari Iya. kita kayaknya lebih banyak otak-atik handphone ya Bang ya. Iya. Dibanding kita sebagai masyarakat tuh kayak interaksi Iya. lebih banyak online ya Bang. Iya. Nah kalau seperti ini gimana nih Bang untuk teman-teman ini menghadapinya Bang di era digital ini? Kembali lagi tadi kedisiplinan. Jadi coba kita merefleksi diri. Jadi begini, saya mungkin lihat handphone mungkin dari waktu misalnya 10 jam lah ya, kita lihat handphone 10 jam lah, anggap dari 24 jam yang ada. Baik. Mungkin membaca grup itu bisa menghabiskan waktu mungkin berapa, 30 atau 40%. Baik. Ya kan? Berarti kan 3-4 jam. Iya. Ya kan? Nah, saya akan melihat hiburan mungkin 2 jam. Nah, jadi terus saya akan menggali ilmu pengetahuan, misalnya saya ingin membaca biografi para pahlawan, para pejabat, Tokoh-tokoh, tokoh-tokoh, mungkin saya berpesan itu ada di waktu di situlah, sempatkan mungkin 1 jam. Baik. Nah, masalahnya kan begini ya, karena saya juga sama ya, saya melihat daripada anak-anak saya itu, mereka begitu melihat yang perempuan nih, drakor gitu, itu mungkin nggak cukup dia 10 jam untuk nonton drakor saja. Kuat berjam-jam. Dia nyambung terus kan. Iya kan episode, betul. Apalagi tahu-tahu Pak, WiFi-nya minta ini kan, minta ditingkatkan. Dulu anak saya masih suka game online ya. Iya. Pak, ini sering nge-lag Pak, gini Pak. Ganti CPU-nya. Itunya sampai yang paling tinggi lah, BPS yang paling banyak, ya kan? Iya. Nah, dia itu bisa bertahan bahkan mungkin sampai subuh. Jadi kalau hari libur kadang-kadang saya biarkan sampai subuh dia. Saya bangun mau sholat subuh itu dia belum tidur. Baik. Nah, ini yang sebetulnya berbahaya. Jadi adik-adik ya harus mawas diri ya, harus tahu, harus punya disiplin waktu. Kalian harus istirahat berapa lama. Kalian kalau buka HP tadi tuh, tolong kasih porsi-porsi, jangan semuanya. Walaupun itu tidak mudah, tidak mudah Pak. Kita aja kan ya Bang ya, betul. Sama kan, kita aja. Saya nih ya, saya mau WA istri nih, nanti mungkin datang terlambat begitu. Satu lewat nih di depan kan, ya kan, lewat iklan atau apa ya, masalah drama atau apa gitu, atau ada berita-berita Google, lewat nih, ada lagi misal Wapres digugat, apa ini, baca sambung menyambung gitu kan, gitu. Jadi keterusan. Tahu-tahu sampai kita ditelepon sama istri, ya kan, Pak, kok belum pulang jam segini? Astagfirullahaladzim. Saya tadi masih jam 4 mau ngasih tahu. Saya akan pulang terlambat, mungkin habis maghrib. Dia nelpon habis maghrib, saya belum ngasih kabar. Jadi lupa. Padahal suka pegang handphone kan. Saya pun juga sering begitu Bang. Ya kan, sama kan. Nah, jadi ya manusia lah ya, kita manusiawi. Di era sekarang ini kita sepertinya sulit sekali. Nah, makanya saya sekarang hal yang paling utama udah harus saya kerjakan dulu. Di sisa waktu yang ada barulah saya mencari hiburan, mencari apa. Saya sekarang kalau lihat di HP itu, baik YouTube, Google ataupun apa, itu saya banyaknya ke informasi saya. Sama nonton televisi, saya nonton TV hanya berita-berita saja. Saya nggak sempat saya nonton yang lain itu. Iya. Dulu saya Trans TV itu saya mesti nonton. Jam 9 masih ada film bagus gitu kan. Jam 21 ya. Sekarang tuh nggak sempat saya. Nggak sempat. Walaupun saya masih pulang sebelum itu. Ya kan? Apalagi nih kalau saya agak sedikit gibol ya. Baik. Gila bola. Gitu. Ini menjelang ya kan? Ini menjelang kayak pertandingan kita melawan Arab Saudi ini kan? Ya kan, sama Irak ini kan? Ada berita lewat sedikit tuh, ya kan? Kan itu kan berdasarkan algoritma ya. Mana yang kita sering buka dia yang sering muncul terus. Betul. Kan begitu. Betul. Nah, itu udah. Wah, ini ternyata Olermeni udah bisa main. Tidak cedera gitu kan. Udah, itu kadang melupakan waktu itu. Cuma makanya berdasarkan itu saya akhirnya gini, apa yang saya harus lakukan dulu saya lakukan. Baru saya lihat berita gitu. Jadi membuat daftar prioritas lah Bang, kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin ini yang bisa diambil sama teman-teman Gen Z nih. Harus membuat daftar prioritas dalam hidup. Mumpung masih muda, jangan sampai telat. Karena kesuksesan itu yang tidak bisa digaransi oleh siapapun Bang ya. Betul. Selain diri sendiri. Iya. Seperti itu. Makanya mulai sekarang
dari mulai disrupsi teknologi. Nah, ini ada positif, ada negatif, tergantung bagaimana teman-teman semua bisa menyingkapinya dengan baik seperti itu. Betul. Baik, tadi kita udah bicara panjang lebar, Bang Ikhwan, Ya. dari mulai sekolah dasar sampai juga kedisiplinan. Nah, kalau kita bicara lanjut, Bang, kedisiplinan itu kan ada dari diri sendiri, Bang ya. Kalau misalkan di sekolah itu kan biasanya juga saling berhubungan nih, Bang. Misalkan si A sudah disiplin, personalnya murid sudah disiplin, tapi juga harus disupport. Nah, sekarang kita pengen bicara kebijakan pemerintah daerah, Bang. Sedikit kita minta insight-nya dari Abang, masukan-masukan seperti itu. Untuk saat ini, Bang, kebijakan apa, Bang ya? Khususnya misalkan dari tingkat kabupaten, kota, untuk murid-murid sekolah, Bang. Seperti itu. Kayak kebijakan ada misalkan kayak wajib belajar, atau jam belajar, atau misalkan siswa ini lebih dituntut untuk berprestasi. Karena kan ada sekarang ini yang jadi perbincangan itu kayak ranking udah dihapuskan, Bang, ranking itu kan. Jadi semua dianggap sama seperti itu. Jadi nggak ada sekolah unggulan sekarang. Nah, kebijakan seperti ini menurut Abang seperti apa, Bang? Saya pernah ketemu sama pejabat Kemendikbud yang sebelumnya ya. Baik. Jadi kenapa dihapus itu ya sistem-sistem ranking gitu kan. Terus sekolah juga memang ada satu sisi dengan sistem zonasi itu baik, tapi juga sekarang kok saya lihat banyak melenceng ini ya. Contoh saja, dulu saya di SMA Negeri 1 Bekasi itu yang bisa masuk situ itu sudah pasti itu. Ya, dari sekabupaten Bekasi, karena saya dulu cuma satu-satunya yang bisa masuk situ dari kecamatan-kecamatan itu yang pentol-pentolan. Gitu. Saya dari Babelan dulu yang tes 52, yang diterima hanya berapa? 9. Ya memang yang 9 itu yang memang yang bagus gitu. Artinya memang ini. Tapi kan sekarang maaf saja ya. Nah, saya pernah bicara juga dulu pada saat pertama kali sistem zonasi diterapkan ya. Oleh Menteri Kemendikbud waktu itu Pak Anies ya. Pak Anies. Nah, dia jawabannya begini, saya sedih saja kalau ada anak yang rumahnya nempel sama sekolahan, tapi dia tidak diterima di sekolahan tersebut. Gitu. Karena dia gagal tes. Gitu. Nah, oh begitu ya. Ya saya pikir baik juga. Jadi cuma mungkin dibatasi saja secara kuota ya. Proporsinya gitu. Betul, Pak. Mungkin sedikit saja. Agar sekolah-sekolah unggulan tetap memang sekolah unggulan. Di situ mungkin hanya 10% sistem zonasi. Yang betul-betul dia nempel-nempel ya biar diterima. Nah, kalau sekarang kan tidak begitu. Nah, terus masalah ranking sama. Dulu kita raport itu, ranking itu kayaknya satu kebanggaan gitu. Sekarang mereka sudah tidak ada ranking, sudah tidak ada istilah naik kelas, sudah tidak ada istilah tidak lulus, ya kan? Pasti lulus. Motivasinya akhirnya apa? Drop semua. Saya kan juga memiliki yayasan, sekolah SMA ya. Itu sama. Saya lihat mereka, ya udah gue pasti naik, gue pasti lulus. Ini mungkin, ini mudah-mudahan Bapak Menteri Dasmen sekarang, Pak Abdul Muti ya, mudah-mudahan nanti berubah. Saya dengar katanya sedang dikaji ya. Mudah-mudahan tetap ada itu. Bukan apa-apa, biar bagaimanapun itu menjadi suatu motivasi. Termasuk yang istilah tidak naik kelas ya. Itu tetap katanya nanti akan diadakan kembali. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Jadi kalau anak yang sangat badung, yang sangat nakal, yang sangat, kalau bahasa Jawa itu jemboret ya, sangat jelek, ya memang dia tidak layak, ya kan? Tidak layak naik kelas ya jangan dinaikkan. Dia tidak layak lulus. Bayangkan Mas, sekarang ada anak kelas 1 SMA, di SMA saya, nggak bisa membaca. Nah, ini yang banyak viral seperti itu, Bang. Betul. Jadi, bacanya masih seperti anak. Kalau zaman saya mungkin anak kelas 2 SD itu. Saya bilang, kamu kelas 1 SMA. Masya Allah. Ini kita hadapi sekarang ini, kenyataan ini. Nah, mudah-mudahan ini dengan kementerian dibagi sampai 3 ya. Ya, ada Kementerian Dikdasmen, ada Dikti, Saintek itu, ada Kebudayaan ya. Mudah-mudahan lebih fokus. Mudah-mudahan kita berharap untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti tadi tuh, Bang ya. Iya. Baik. Untuk selanjutnya, Bang, pertanyaan Bang.
Kalau misalkan Bang Ikhwan bisa kembali Bang ke masa muda, apa sih Bang nasihat yang Abang ingin kasih ke versi mudanya Bang Ikhwan? Kayak ada gak sih Bang penyesalan-penyesalan dulu Bang? Kayak misalkan Abang menyesali, wah kenapa nggak dulu gue ngambil ini, tapi jadi ini ya, kayak pengen seperti ini. Kan kadang Abang kalau yang namanya laki-laki itu pasti ada, apa ya, istilah boys will be boys. Walaupun sekarang Abang perwira, tapi kan pasti pernah ada pengen jadi musisi lah, pengen jadi pelukis lah, misalkan pengen jadi apa, seperti itu Bang. Apa yang pengen Abang kasih ke Abang di masa lalu, kalau Abang bisa balik seperti itu? Ya, baik ya. Mungkin nanti para pendengar semua daripada berita satu ini. Baik. Saya dulu karena merasa di eksakta itu kuat. Iya. Ya. Bahkan boleh dibilang saya bercita-cita ingin jadi dokter. Baik. Dulu itu. Seorang dokter berarti pengen cita-citanya Bang ya. Tapi kan saya tahu diri. Baik. Artinya orang tua itu gak mampu lah ya. Iya. Mampu, makanya dulu saya beralih ke insinyur pertanian. Nah, dulu begitu. Ya. Nah, tetapi dengan kedisiplinan, dengan ketekunan, membawa juga saya ke ke penghidupan yang lain nih, yang dulu bukan harapan atau cita-cita saya, ya kan? Membawa juga sampai kepada posisi sekarang. Sekarang ini kan saya di TNI sudah jenderal ya, karena sudah laksamana pertama ya. Kemudian sekarang juga sebagai dosen saya sudah lektor kepala, yang sebentar lagi mungkin bisa jadi guru besar. Guru besar. Ya kan? Artinya apa? Ternyata Tuhan itu memang sudah menggariskan kan? Menggariskan kita. Nah, saya berpesan nih kepada adik-adik yang mungkin yang Gen Z atau mungkin Gen Alpha, kalau Gen Beta baru mulai ya. Ya kan? Betul. Nanti cita-cita Anda itu silakan Anda gantung dulu setinggi langit. Tetapi dalam perjalanannya ya ataupun dalam implementasinya itu bisa saja beralih atau berbelok. Tetapi tetap saja Anda akan menjadi orang sukses. Baik. Itu. Jadi kecuali kalau Anda, ya ada teman saya dulu karena bapaknya kaya, itu kan, dia ingin jadi dokter, ya kan, masuk dia ke kedokteran. Tapi karena dia tidak tekun, merotol itu apa ya? Berhenti juga. Berhenti di tengah jalan gitu Bang ya. Berhenti. Tidak jadi dokter. Baik. Tidak jadi apa-apa. Sekarang hidupnya, maaf, susah. Bapaknya sudah tidak ada lagi, warisan sudah ada lagi. Dia tidak jadi dokter, tidak jadi apapun, kan begitu. Nah, seperti saya, ingin jadi dokter kandas, jadi tadi insinyur pertanian lah, ya kan. Tapi saya sekarang menjadi seorang perguruan tinggi, menjadi seorang doktor gitu kan. Dosen dengan di perguruan tinggi yang boleh dibilang kita bangga lah ya. Makanya itu saya pesan, kalau cita-cita udah digantung tadi itu setinggi mungkin, kalau jatuh masih di bintang-bintang gitu. Betul. Di antara bintang-bintang gitu. Tetap indah berarti Bang ya. Iya. Nggak jatuh ke tanah ngegeblok gitu. Betul. Iya. Berarti selain menggantungkan mimpi yang tinggi, harus dibarengi dengan konsistensi Bang ya. Jelas. Itu kuncinya udah. Jelas. Cocok barang itu udah jadi pasti. Ya, cocok. Ini kan maaf ya, anak-anak sekarang kan ya saya sedikit, kalau ke anak-anak tuh bukannya keras. Cuma saya ingin membentuk anak yang ini, kalau saya merasa saya tidak mampu, saya serahkan ke lembaga. Saya cari sekolah yang bagus buat anak saya. Alhamdulillah nih anak saya, yang laki 3 orang, yang 2 sudah jadi perwira ya. Perwira. Bahkan yang 1 ini sudah lagi kuliah S3 nih. Baik Pak. Yang angkatan laut ya. Yang angkatan darat ini juga menjelang sebentar lagi jadi kapten ini kan. Nah yang ketiga, yang bungsu itu sekarang sedang S2 di UI. Saya tidak keras, dia mau masuk jurusan apa, saya persilakan, cuma saya kasih gambaran-gambaran. Di guidance ya Pak ya? Itu guidance. Nah, bagi anak-anak yang maaf ya, orang tuanya tidak memberikan guidance, tidak bisa memberikan guidance itu, silakan lah Anda mungkin melalui orang tua teman atau ngikut ceramah-ceramah apa. Makanya kalau di sekolah, kalau ada bimbingan-bimbingan itu dari senior yang udah sukses kan harus ada itu didatangkan. Betul, Atau dari narasumber tokoh, coba Anda camkan betul itu. Karena saya juga dulu berawal dari situ juga. Ada ceramah gitu di sekolahan kan.
dari seorang dokter yang memberikan ini, saya langsung betul-betul implementasikan itu kan. Oh ternyata bisa gitu. Iya. Baik. Setelah perjalanan panjang, Bang, Ya. apa sih, Bang, sukses itu menurut Bang Ikhwan? Menurut saya sukses itu apabila kita bisa di hari tua ya, Iya, bisa sejahtera dan bahagia serta maslahat bagi orang lain. baik. Sudah itu aja. Jadi jangan sampai kita bisa diri pribadi nih Iya, sejahtera, bahagia, tapi kita nggak bisa manfaat. bermanfaat ya. Baik itu buat keluarga, buat lingkungan, gitu kan. Nah, itu percuma menurut saya. Percuma, Bang, ya. Iya. Nol berarti ya rasanya no, ya. itu. Jadi selain buat kita nih Iya, sejahtera dan bahagia, kita bisa maslahat. Maslahat itu apa? Bermanfaat ya bermanfaat. buat orang lain. Baik. Kalau misalkan tadi kan itu kan untuk apa namanya arti sukses ya menurut Bang Ikhwan ya. Ya. Kalau misalkan legacy, Bang, yang ingin Abang tinggalkan, karena kan sekarang ini apa namanya untuk apa pangkat sudah jenderal, Ya. kebetulan juga sekarang untuk posisi apa namanya dosennya sudah lektur ke Bang ya, Lektor kepala. Ya, lektor kepala. Dan legacy apa sih, Bang, yang pengen Abang tinggalkan nih untuk Indonesia ini, Bang? Ya, jadi Warisan seperti itu, Bang. saya ingin berpesan ya. Ya, awalnya kan saya hanya kepada anak-anak, ponakan. Iya. Terus saya tularkan kepada di mana tempat-tempat saya memberikan ceramah. Iya. Ya, mungkin secara lebih luas lagi kepada seluruh anak-anak Indonesia. Ya, kalau kita cinta dengan diri sendiri, dengan keluarga dan dengan bangsa dan negara, ya kita harus disiplin. Disiplin. Kita harus tekun. Ya, kita harus ulet. Ya, disitulah kuncinya. Baik. Kalau kita meninggalkan itu, ya kita tidak cinta tadi dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan bangsa dan negara. Iya. Kita kan tidak ingin juga negara kita kelak ini hanya tinggal cerita. Betul. Ya, saya memberikan ceramah masalah keamanan nasional ke beberapa tempat di mana saya bercerita bahwa kalau Anda tidak ngalamin kan, dulu ada negara Uni Soviet. Iya. Sekarang jadi 15 negara. Terpecah semua. Iya kan, terpecah-pecah. Anda tidak ngalamin dulu ada negara Yugoslavia. Iya. Sekarang jadi 7 negara. Betul. Nah, adik-adik silakan nanti lihat di Google ya. Yugoslavia jadi negara apa saja, Uni Soviet jadi negara apa saja gitu kan. Nah, Indonesia bukan tidak mungkin. Betul. Bukan tidak mungkin nanti ada negara, mungkin negara Aceh, negara Bali, ya kan, negara Sulawesi. Iya. Bukan tidak mungkin begitu. Saya beberapa yang lalu gitu, saya ke Dili itu tanpa paspor, sekarang pakai paspor. Betul. Kan begitu. Iya. Nah, belum lagi ke depan ini negara kita bisa diambil itu bukan dengan perang konvensional. Jadi dengan perang-perang asimetris. Kita tahulah Ligitan Sipadan yang lepas. Iya. Ya kan, termasuk Timur Leste. Timur Leste. Itu kan bukan dengan perang. Bukan dengan perang konvensional. Iya. Sipadan Ligitan diambil Malaysia apa dengan perang? Tidak. Tidak. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Mereka di OPNI itu di apa ya? Di maintenance, dipenuhi kebutuhannya oleh negara tetangga kita. Baik. Kan? Iya kan? Pada saat itu mungkin dari negara kita karena adanya di perbatasan, iya, betul. Mereka lebih dekat ke sana, betul. Ya kan? Infrastrukturnya, jalanan, PLN dan sebagainya semua sampai mata uangnya pakai mata uang ringgit. Betul, iya, betul. Begitu sudah dianggap wah sudah bisa nih, ajukan komplain bahwa Pulau Sipadan, Pulau Ligitan adalah milik kami. Akhirnya kita kaget, bersidang Mahkamah Internasional, kalah kita. Iya. Sekarang di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di Kalimantan Utara itu, iya, udah jadi negara Malaysia. Kita sudah pakai paspor ke sana. Pakai paspor ya, Bang, bukan tidak mungkin nanti juga Papua mungkin begitu. Mungkin bisa seperti itu. Bisa begitu. Jadi itulah yang terjadi ya. Jangan sampai nanti hanya tinggal cerita. Betul. Gitu. Jangan sampai nanti, wah dulu itu Aceh itu dulu masih Indonesia. Iya. Ya kan? Aduh, miris kita. Karena kalau bicara Indonesia, negara kita ini kan memang persatuan, Bang ya. Iya. Karena kemajemukan kita, Bang. Ya, kita majemuk, plural ya kan? Iya, bayangkan betul. Aja suku ya sampai segitu banyaknya ya kan? Betul. Bahasa, agama juga. Jadi
Kalau kita tidak dibentengi, dijaga, makanya kita bersyukur kita punya Pancasila. Pancasila, betul sekali Bang. Ya. Jadi karena kemajemukan ini, makanya kita bersatu dan dibungkus dengan Ya. 5 kata butir mutiara, yaitu Pancasila Bang, seperti itu ya. Ya. Baik, untuk mengakhiri Bang, mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk seluruh penonton setia Kabar Berita 1 yang ingin disampaikan, silakan Bang. Ya, baik, kepada seluruh penonton Berita 1 dimanapun berada, ya, seperti yang tadi udah saya sampaikan, ini khususnya mungkin saya berpesan kepada adik-adik ya, pada anak-anakku, mari kita jaga ya negara ini dengan cara apa? Dengan cara mengimplementasikan daripada bela negara. Apa itu? Yang paling dasar kalau kita cinta kepada negara, kita melakukan bela negara adalah dengan melakukan disiplin diri pribadi, ya. Disiplin sebagai pelajar, disiplin sebagai anak, disiplin sebagai warga negara, itu dulu diwujudkan, diimplementasikan. Sehingga mudah-mudahan negara kita ini aman, damai. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terhasut. Karena kita tahu bahwa banyak ya dari luar, negara luar yang tidak ingin negara kita ini maju. Itu aja pesan saya. Baik, mungkin ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini, dan kita juga berterima kasih kepada Bang Iwan ya sudah menyempatkan Terima kasih. Berbagi pengalaman dari mulai awal pertama kali dari masa kecil hingga saat ini. Bang Iwan sudah banyak sekali bercerita dan juga sudah banyak sekali memberikan wejangan-wejangan untuk kita semua. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada penonton setia Kabar Berita 1. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Bang, minta tangannya Bang untuk salam bela negara. Ya. Salam bela negara. Baik, terima kasih.